Menjelang Idul Adha, roda ekonomi itu bergerak sangat cepat. Jangan pinjol. Jangan apa lagi? Pay later. Jangan pay later. Kenapa? Karena itu akan memang. Dulu, kita mau bayar uang kuliah saja, itu ngantri. Di bank itu, kita menunggu sampai 12 jam. Gema takbir di pagi hari, Idul Adha saat berbagi. Kumpul lagi, eratkan silaturahmi, berkah kurban sucikan hati. Ngopi spesial Idul Adha, penuh semangat dan ceria. Ngopi saatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ngobis, Ngobrol Bisnis. Tempat kita ngobrol santai tentang dunia bisnis, kehidupan kampus, dan banyak cerita inspiratif lainnya. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, praktisi sekaligus akademisi dari Fakultas Agama Islam Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bapak Faisal atau yang lebih dikenal dengan King Faisal. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa ngobrol di podcast kita hari ini. Iya. Dan jujur Pak, momennya hari ini pas banget nih karena kita baru aja merayakan momen Hari Raya Idul Adha. Idul Adha. Dan banyak juga nih Pak yang nganggap Idul Adha itu cuman sekedar potong hewan kurban ataupun makan sate. Iya. Nah, padahal kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi syariah, itu tuh peluang bisnisnya ada banget ya Pak. Pasti sekali. Iya. Nah, dan hari ini makanya itu kita ngobrol santai aja ya Pak. Siap. Siapa tahu banyak insight yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Nah Pak, dulu waktu awal Bapak kuliah, apakah Bapak langsung minat, emang dari awal minat sama ekonomi syariah atau gimana Pak? Atau mungkin ada lika-liku nih Pak sampai akhirnya Bapak bisa di titik sekarang? Awal mula kuliah ya. Awal mula kuliah itu sebenarnya ketertarikan ke ekonomi itu sudah banget sekali. Terlihat dari saya berangkat kuliah bawa madu. Untuk apa tuh Pak kalau boleh tahu? Jualan. Oke. Itu kan sudah praktek daripada ekonomi kan. Dan menunjukkan bahwa ketertarikan itu sebenarnya menarik untuk diperdalam. Maka kelihatan saat menjalankan ekonomi, praktek ekonomi dalam kehidupan dalam dunia kampus itu menarik. Ya, bahkan dari awal kuliah udah jiwa bisnisnya udah kelihatan banget ya, Pak. Sudah terlihat sebenarnya dan sudah terasa bagaimana rasanya dapat uang sendiri dari hasil jual madu. Oke, berarti Bapak ngambil ekonomi syariah berarti dari minat sendiri ya, Pak? Nah, setelah lulus kuliah dulu, apakah Bapak langsung berminat jadi dosen atau sempat menjalankan bisnis konvensional dulu nih, Pak? Kalau peminat ke ekonomi syariah itu sebenarnya dalamnya itu pada S2. Kalau S1 langsung praktek. Karena memang belajarnya itu dalam konteks agamanya, syariahnya. Tetapi praktek ekonominya itu terlihat pembahasan detailnya pada S2. Saya membahas di S2 itu strategi politik ekonomi. Ya, tapi dalam konteks itu membahas politik Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Dan ini menarik kalau disampaikan pada hari ini ya. Maka melihat itu ketertarikan sudah mulai ada. Sehingga ekonomi syariah itu terlihat dalam kehidupan, oh ini bermanfaat sekali dalam masyarakat begitu. Berarti habis lulus S2 Bapak langsung jadi dosen atau gimana Pak? Keinginan mengajar sudah dari dulu. Tapi dulu masih ngajar di pesantren. Keinginan untuk mengajar, untuk menjadi dosen itu terasa sudah mulai sejak ngajar di pesantren, lalu ingin pula merasakan bagaimana adrenalin mengajar di dunia kampus. Sejak tamat itu, maka kita bertekad untuk lanjut kuliah S3. Oh, habis lulus S3 baru terjun ke dunia kampus ya Pak? Iya. 1 bulan tepatnya itu, selesai S3 langsung bergabung dengan Universitas Pahlawan.
Tantangan terbesar apa nih Pak yang Bapak alamin waktu meyakinkan orang-orang di sekitar kalau ekonomi syariah ini punya prospek masa depan yang cerah? Ya. Kalau saya melihat sebenarnya begini, masyarakat itu masih berpikir ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu sama, nggak ada beda. Padahal sebenarnya kalau kita lihat prakteknya ini jauh sekali perbedaan. Maka bagaimana kita sekarang bisa merubah mindset, pola pikir masyarakat. Ini tidak sama loh. Ekonomi syariah itu dia dengan aturan yang betul-betul syariah. Kalau konvensional, dia lebih mengutamakan keuntungan. Kalau syariah tidak, dia lebih mengedepankan bagaimana akadnya sesuai dengan syariah. Berarti lebih ke ngerubah mindset orang-orang di sekitar ya Pak? Iya. Kalau bisnis konvensional sama bisnis syariah itu beda. Beda sekali, beda sekali. Nah, kalau dibandingin sama zaman Bapak waktu kuliah, Mm-mm. sama mahasiswa zaman sekarang, Mm-mm. itu seberapa besar perbedaan kesadarannya tentang halal lifestyle sama bisnis syariahnya Pak? Kalau di zaman mahasiswa kayak menjadi mahasiswa, itu tidak ada memperdulikan, artinya yang penting ada uang. Yang penting bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga tidak terlalu memikirkan ini boleh nggak ya? Ini halal nggak ya? Kalau sekarang mereka merasakan, oh begini loh cara yang baik itu. Begini loh cara yang halal itu. Sehingga diharapkan memang mahasiswa hari ini dia sudah pandai memilih dan memilah. Karena sesuatu yang baik itulah yang mesti dikonsumsi. Kalau tidak, maka akan berpengaruh kepada pola pikir dia. Maka mahasiswa di zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau zaman sekarang tuh ibaratnya lebih ke merubah pola pikirnya ya Pak? Iya, Kalau zaman dulu yang penting ada uang pasti jalan. pasti jalan. Nah Pak, kalau menurut Bapak, mahasiswa zaman sekarang itu lebih kritis nggak sih Pak soal hukum-hukum bisnis modern? Oh, sangat sekali. Karena begini, dulu kan belum ada hukum-hukum tentang syariah yang misalkan kita bahas tentang kripto contohnya, atau saham segala macam. Nah sekarang mahasiswa itu sudah berpikir dengan jelas bahwa mereka ingin jawaban yang pasti. Maka sekarang bagaimana mahasiswa juga sudah tahu file letter dan affiliate dan lain-lain, sehingga mereka dulu mengikut tren-tren. Nah, jadi sekarang itu yang mau diperbaiki dan itu yang mesti diselesaikan. Ya, dengan adanya perkembangan teknologi juga lebih memudahkan tentunya Pak. Oh, sangat sekali, betul. Dan dan teknologi ini sangat membantu sekali. Dulu kita mau bayar uang kuliah saja itu ngantri di bank itu, kita menunggu sampai 12 jam untuk bayar SPP. 12 jam untuk bayar SPP doang ya Pak? Itu minimal. Oh minimal Pak, berarti bisa lebih lama? Lebih lama, bahkan seharian. Karena mahasiswa itu sudah dari subuh ngantri ke bank. Ya. Dan itu sangat menjenuhkan sekali. Kalau sekarang sudah bayar dari rumah, sudah selesai. Yang penting duitnya ada. Nah, itu. Nah, pernah nggak sih Pak, Bapak ngalamin fase ragu, kayak bisa nggak nih ya konsep syariah ini bersaing dengan sistem bisnis konvensional saat ini? Ya. Kalau ragu terhadap tantangan, tentu pernah ya. Pasti itu. Karena yang tadi, mindset di masyarakat itu masih berpikir sama saja. Tetapi ya, ini yang menjadi masalahnya ya. Sistem konvensional itu sudah sangat besar dan mengakar bagi masyarakat. Kalau ragu terhadap nilai syariahnya, tentu tidak akan ragu. Kenapa? Karena semakin belajar kita, maka semakin yakin dengan syariah itu.
Harusnya begitu. Sebab prinsip syariah itu berbicara tentang keadilan. Yang kedua, transparansi dan keberkahan. Ini yang penting nih. Dalam ekonomi syariah itu, keberkahan itu yang menjadi tujuan utamanya. Nah, sekarang masalahnya bukan apakah syariah bisa bersaing atau tidak, tetapi apakah manusia atau umat serius mengembangkan dan menjalankan dengan profesional. Karena sistem yang baik pun tidak akan maju kalau SDM-nya tidak siap. Ya, berarti tergantung SDM yang menjalankannya ya Pak? Tergantung SDM, apapun itu, tergantung SDM yang menjalankan. Nah Pak, kalau kita bicara soal Idul Adha, dari sudut pandang ekonomi syariah, itu sebenarnya sekedar ritual nilai keagamaan aja, atau ada dampak realnya nih Pak ke masyarakat? Oke. Idul Adha ya. Jadi Idul Adha itu dia bukan hanya sebagai rutinitas atau spiritual saja, tetapi juga memiliki efek ekonomi yang nyata. Maksudnya, kalau kita lihat menjelang Idul Adha, roda ekonomi itu bergerak sangat cepat. Contohnya, ya, peternakan hidup. Apalagi, kemudian perdagangan pakan laku. Apalagi, jasa transportasi. Kita lihat di Bangkinang nih, ya, banyak mengambil membeli sapi kerbau itu tidak hanya di Bangkinang, tetapi di negeri seberang atau di kabupaten lain atau di provinsi lain. Transportasi sangat berjalan sekali. Kemudian UMKM makanan ikut merasakan dampaknya. Jadi ekonomi syariah itu ibadah dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Dia pasti berhubungan. Justru ibadah bisa menjadi instrumen penggerak kesejahteraan masyarakat. Itu pasti itu. Dan inilah indahnya Islam. Ibadahnya berpahala, dampaknya juga bagi sosial dan ekonomi. Nah, begitu. Bahkan pedagang-pedagang di pasar juga kena imbasnya nih Pak, karena pasti banyak ibu-ibu yang pengen beli bumbu rendang. Jual bumbu ya? Iya. Saya juga beli bumbu kemarin. Iya. Mas senang Pak? Iya, saya ke pasar disuruh istri kan. Beli ke pasar, beli bumbu. Itu setiap tempat jual bumbu penuh. Iya, banyak ibu-ibu ya Pak. Tidak cuma ibu-ibu, bapak pun banyak. Termasuk saya. Begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ekonomi itu sangat berkembang dan sangat berpengaruh. Berarti Idul Adha membawa keberkahan kepada masyarakat. Bisa dijelaskan nggak Pak, di mana Idul Adha itu bisa jadi simbol pemerataan ekonomi dan distribusi kesejahteraan? Oke, pemerataan ya bahasanya. Syariat diperintahkannya menyembelih kurban itu adalah diperintahkan kepada orang yang mampu. Betul. Lalu nanti dagingnya untuk dibagikan kepada Orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang kurang mampu, kan begitu. Iya. Di situ terlihat bagaimana pemerataan ekonomi. Hari itu adalah hari kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi semua manusia yang beriman atau Islam. Karena mereka mendapatkan daging. Apa tidak bangga itu? Iya. Dapat daging 2 kilo, ya kan? Pulang dari masjid, bawa daging, bawa tulang. Tahu tulang kan? Tahu Pak. Ya? 2 plastik nih. Dia bawa kiri kanan. Yang kaya, yang miskin, yang sederhana, semua dapat. Oke? Oke Pak. Dan di situ terlihat kemerataan. Berarti Idul Adha itu sangat dinantikan oleh orang-orang yang mungkin makan dagingnya sekali seminggu. Bahkan ada juga yang sekali setahun Pak. Atau bahkan sekali setahun. Dia memang mengharapkan Idul Adha. Kapan lagi ya Idul Adha? Kalau bisa Idul Adha itu sekali seminggu, sebulan. Iya. Supaya dapat daging tiap bulan. Jadi sangat berdampak sekali pemerataan ekonomi dan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Nah Pak,
Kalau menjelang Idul Adha, Ya. pasti harga hewan ternak itu pada melonjak drastis kan. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi syariah, Ya. fenomena kenaikan harga musiman ini nih menjadi suatu hal yang wajar atau ada unsur permainan pasarnya? Baik. Ada ilmu ekonomi. Semakin tinggi peminatan, maka semakin naik harga pasar. Pernah nggak dengar itu? Pernah, Pak? Berarti semakin diminati oleh orang, maka harga itu akan naik. Kira-kira wajar nggak itu? Wajar, Pak. Karena Wajar sekali. Kenapa wajar? Karena kenaikan harga itu terjadi karena permintaan yang meningkat. Bayangkan, Pak Prabowo saja berkurban 1098 ya kalau saya tidak salah. 1089 atau Iya, 1098 gitu, Pak. ya, 1089 atau 1098. 98. Ini menunjukkan bahwa kali 40 juta saja satu kerbau itu sudah sekian miliar. Artinya apa? Bisa naik ketika barang itu sangat dibutuhkan. Cabai begitu juga. Tidak hanya daging, tapi semua barang. Baju bagus juga. Kalau dia viral, peminatannya banyak. Sehingga kalau peminatannya banyak, harganya akan mulai naik. Oke. Begitu. Dan itu tidak ada yang yang aneh, itu dalam batas kewajaran. Tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi ya, yang menjadi masalah itu adalah ketika terjadinya penimbunan, terjadi permainan harga atau monopoli untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Ini nih masalahnya. Nah, jadi ekonomi syariah itu membolehkan keuntungan. Bahkan harus ada keuntungan. Tidak ada orang jualan rugi. Ada enggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Semua orang jualan pengen Untuk ekonomi syariah atau ekonomi konvensional. Tetapi ada yang harus dijaga. Apa itu? Etika, kejujuran, dan keadilan pasar. Makanya di ekonomi syariah itu kita belajar etika dan hukum bisnis. Jadi hukum itu tidak hanya hukum syariah, tidak hanya hukum agama, tapi ada hukum bisnis. Bagaimana cara berbisnis yang baik untuk mendapatkan keberkahan, ada etikanya. Dan ada yang namanya keadilan pasar. Itu yang mesti dijaga. Sehingga ada kebahagiaan terasa oleh konsumen dan yang melakukan perdagangan. Begitu. Kan hewan ternak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, Pak. Iya, betul. Nah, gimana caranya untuk menjaga syariat itu dan gimana caranya biar calon customer itu bisa percaya sama produk kita? Iya. Ini menarik ya pertanyaannya ya. Lama-lama enak juga nih sambil minum nih. Boleh, sama Pak, boleh makan kan. dibuka. Ini dari tadi nggak ada ditawar-tawarin ya. Nanya mulu ya kan. Boleh, Pak, silakan, Pak. Mau dimakan cuman dibungkus. Gimana cara ini? Boleh, Pak, buka aja semua. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih. Aida ya. Iya, Pak. Masya Allah. Aida nih orangnya Masya Allah ya. Solehah insya Allah. Amin. Amin. Fotonya menarik ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan umat itu ya? Tidak lain dan tidak bukan kalau saya beri solusi adalah amanah satu, transparansi satu. Itu kunci sekali. Penjual harus jujur soal umur hewannya. Dia kan ada batas umur minimal, ya. Kita 5 tahun. Supaya kerbau dia ini laku, umurnya baru 4 tahun 2 bulan. Lalu disampaikan, oh ini udah 5 tahun Pak. Udah 5 tahun lebih sedikit. Ini masalah nih. Maka harus jujur. Kemudian harus jujur dalam kesehatannya. Kesehatan hewannya. Kemudian jujur dalam beratnya. Dan jujur dalam kondisi fisiknya. Ini yang mesti diingat. Jangan sampai demi keuntungan malah menyembunyikan hewan yang cacat. Ya. Dalam bisnis syariah, kejujuran itu bukan cuma strategi marketing, tetapi bagian dari ibadah. Nabi, kenapa bisnisnya jalan?
kenapa perdagangan Nabi itu berkembang? Padahal Nabi dulu menjualkan barang dagangan Khadijah kan? Apa yang dipegang oleh Nabi? Kejujuran, transparansi. Nabi pisah-pisah. Ini barang yang baik, ini yang kurang baik, ini yang sudah tidak baik. Kalau orang sekarang kan tidak, dicampur aduk supaya semua terjual. Nabi gak begitu. Nabi itu amanah, Nabi itu jujur, Nabi itu transparansi. Ekonomi syariah ini yang mau diajarkan. Aida, 3 ini jelas. Bagaimana kita memperdagangkan, menjual barang itu dengan kejujuran. Ya, kalau orang mengatakan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang salah. Ini yang menjadi masalah. Ya, baik, lalu solusinya adalah amanah, transparansi dan kejujuran. Kan ada konsep tuh Pak, namanya sharing ekonomi atau ekonomi berbagi. Nah, gimana konsep itu tercermin di momen Idul Adha ini, Pak? Iya. Sharing ekonomi ya. Sharing ekonomi di sini maksudnya bagaimana orang-orang bisa saling membantu. 1 ekor kerbau dalam Islam untuk berkurban itu boleh untuk 7 orang. Oke. 7 ini patungan untuk sampai harganya membeli 1 ekor sapi atau kerbau. Lalu hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Bukan 7 orang nih. Bahkan kata Nabi SAW, boleh mengambilnya hanya 1/3 dari jatah dia. Bayangkan itu. Kalau Nabi berkurban, Aida, Nabi berkurban mengambil hanya 1/3 dari hati kambing, domba. Itu kan sedikit ya. Artinya Nabi berkorban hanya mengambil sedikit, selebihnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, disinilah kita melihat sharing ekonominya terlihat. Ada kebersamaan, ada kekompakan, patungan membeli 1 ekor sapi atau kerbau, lalu setelah dapat baru dibagi bersama masyarakat. Ada nilai kolaborasi, ada nilai gotong royong, ada nilai berbagi manfaat. Yang menarik, Islam tidak hanya mengajarkan berbagi ketika berlebihan, tetapi juga menjadikan sebagai bagian dari ibadah. Nah, jadi kebahagiaan ini tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi berbahagia kepada orang lain. Aida, kebahagiaan tertinggi seorang mukmin itu apa? Bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain. Aida hari ini berkurban. Lalu Aida disuruh datang ke tempat kurban. Aida datang melihat orang-orang yang katakan ekonominya mungkin di bawah kita. Bawa kupon. Tujuannya untuk ngambil daging. Dia pulang dengan bahagianya. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan kita. Itulah mukmin sejati. Ekonomi syariah itu yang diajarkan. Bagaimana kita penjual bahagia dapat untung, mereka konsumen bahagia karena mendapatkan dengan cara yang baik dan sesuai syariah. Begitu. Dan memudahkan juga ya Pak bagi orang-orang yang pengen berkurban tapi mungkin biayanya belum cukup untuk membeli 1 ekor sapi. 1 ekor kerbau atau sapi kan itu mahal tuh. Sekitar 18 juta atau lebih daripada itu. Kalau kerbaunya Pak Prabowo itu kan 30 juta, 40 juta ya. Coba Aida beli itu 1. Sedekahkan. Ada satu menarik kisah nyata ini. Di kampung saya, Aida, ada orang kaya. Kaya betul dia. Bisnisnya di luar daerah. Tetapi setiap tahun, dia ke kampung. Ngapain dia ke kampung? Dia beli sapi besar. Disembelih bersama-sama. Lalu dibagikan setiap rumah. Kebahagiaan luar biasa. Kehadiran dia dinantikan oleh orang banyak. Kapan ya bapak itu pulang lagi? Kapan ya dia bawa kerbau lagi? Dan itu luar biasa. Maka inilah sebenarnya menjadi faktor kebahagiaan. Intinya adalah merasakan kebahagiaan seperti
kita bahagia, kita berikan pula kepada saudara-saudara kita. Bapak bahagia, Aida harus bahagia juga. Iya, Pak. Bagaimana caranya? Kasih hewan kasih sapi, kasih yang lain-lain, Iya, atau Pak. kasih dan ingat, kebahagiaan itu terletak pada hati seseorang kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat orang bahagia dengan kita dan bahagia dengan kedatangan kita? Itu yang mesti kita tanamkan. Begitu, Aida. Iya, Pak. Mm-mm. Kan waktu Idul Adha ini pastinya peternak itu banyak yang panen besar-besaran kan, Pak? Iya. Nah, apakah ini bisa dibilang jadi stimulus ekonomi tahunan yang paling efektif untuk sektor peternakan? Betul, bisa. Kenapa? Bahkan bisa dibilang Idul Adha itu adalah momentum ekonomi rakyat yang sangat besar. Permintaan hewan kurban meningkat, ya, pendapatan peternakan soal lokal yang sangat signifikan. Maka kalau dikelola ini dengan baik, bukan cuma keuntungan musiman jatuhnya, tetapi bisa menjadi modal pengembangan usaha peternakan jangka panjang. Ini kan dia sudah tahu nih, kebutuhan yang pasti, Aida, setiap tahun, setiap masjid membutuhkan. Berarti ini kan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan sangat diminati setiap tahunnya. Bahkan tidak hanya Idul Adha, tapi hari-hari yang lain juga sangat diminati. Maka saat itu usaha peternakan ini mesti dipupuk dengan baik sehingga dia berkembang terus. Maka Idul Adha itu bukan hanya menguatkan spiritual masyarakat, tidak hanya ibadah tidak, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa. Bayangkan, Aida, kalau satu desa itu dia punya peternakan besar. Aida kenal dengan Pak Dedi, Kang Dedi Mulyadi. Kenal, Pak? Kenal. Tahu, belum kenalan. Oh iya, tahu. Oh iya, beda ya. Beda, Pak. Tahu dengan kenal itu beda ya. Oke. Tahu dengan Pak Dedi, tahu, tapi belum kenal. Iya. Beliau itu punya peternakan yang luar biasa. Punya ternak kambing, punya sapi, dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwa menghidupkan ekonomi desa itu di situ. Bayangkan kalau sempat desa itu punya peternakan kerbau, nanti desa lain datang ke desa itu minta. Itu sangat membantu sekali. Ada kepala desa, siapa yang bertato-tato tuh, Wibowo aja. Saya lupa nama kepala desanya. Dia punya desa itu, punya peternakan kambing. Siapa saya namanya, saya lupa. Pak Kades Wibowo, entah siapa namanya. Jadi ini menarik. Jadi desa itu punya peternakan. Jadi secara tidak langsung ini sudah sangat membantu kepada perekonomian masyarakat. Ini begitu, ya. Jadi dari sektor peternakan sangat membantu sekali. Menyambung soal bisnis di podcast Ngobis ini. Iya. Kan lagi tren tuh, Pak, di kalangan pebisnis halal industri. Iya. Nah, menurut Bapak, bisnis berbasis syariah itu cuman label biar laku di pasaran, Iya. atau udah jadi kebutuhan pasar saat ini, Pak? Iya. Kalau saya melihat, Aida, bahwa kalau dulu mungkin sebagian orang melihat label halal, kemudian hanya sebagai strategi marketing atau strategi pemasaran, supaya orang-orang pengen. Bahkan kalau beli sesuatu, ini barang, lalu tengok dulu, ada nggak di belakangnya label halal? Kalau ada, itu boleh. Sampai orang tua juga mengajarkan kepada anaknya begitu. Kalau mau beli barang, Harus ada label halalnya. tengok dulu ya label halalnya. Kalau ada, boleh. Kalau enggak, tinggalkan. Bahkan tidak hanya kepada makanan, Aida. Mainan anak-anak pun ada label Halalnya. halalnya. Ini kan bagian daripada strategi pemasaran. Nah, sekarang adalah bahkan tidak hanya orang muslim, non-muslim juga sudah mulai serius masuk ke industri halal. Kenapa? Karena mereka melihat ada nilai kualitas. Jadi di sini yang mau dijual. Jadi label halal itu tidak labelnya yang mau kita jual, tapi
kualitasnya, kebersihannya, keamanannya, dan etika yang ada di dalamnya. Jadi halal ini bukan sekedar simbol agama, tetapi sudah menjadi standar kepercayaan konsumen. Di situ dia melihatnya. Nah, maka tantangannya adalah jangan sampai hanya branding halal. Sekarang kan menarik nih, sikit-sikit itu halal nggak? Sikit-sikit halal nggak, kan begitu. Jangan hanya jadi branding, tetapi proses bisnisnya masih dia ada halal, ada label halal, tapi proses bisnisnya masih jauh dari nilai syariah. Ya godoai kata orang Jawa kan, Iya, Pak. sama aja. Adanya syariah itu merubah mindset satu, kemudian merubah proses bisnisnya menjadi lebih baik. Begitu Aida. Contohnya kayak di luar negeri yang mayoritasnya non muslim, Iya. makan makanan tuh kan banyak yang non halal tuh, Pak. Iya. Kalau misalnya muslim mau belanja makanan, pasti Iya. harus lihat label halalnya juga kan, Pak? Halalnya juga. Iya. Berarti kan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan kan. Tetapi tidak fokus kepada di situ, tidak hanya fokus kepada simbol halalnya, tetapi ditengok daripada etika kebersihannya dan lain sebagainya begitu. Banyak anak muda yang pengen punya startup bisnis Iya. ataupun menjalankan bisnis kuliner maupun fashion, tapi mereka nggak tahu nih Pak caranya biar bisnis mereka itu benar-benar murni tanpa riba. Iya. Nah, langkah awal paling mendasarnya apa tuh Pak? Baik. Sekarang kan kita lihat anak-anak muda sudah mulai berbisnis ya. Masih SMA sudah mulai berbisnis. Saya punya tetangga, umur dia 22 tahun. Aida berapa sekarang umurnya? Baru jalan 20 Pak. Baru jalan 20 ya? Oh, berarti umur bisa jalan ya? Bisa Pak? Oh, bisa. Oke. Umurnya 22 tahun. Tapi sudah menjadi pembisnis. Sudah punya kafe. Dan sudah punya bisnis 35.000, serba 35.000. Menariknya adalah anak muda hari ini dia punya semangat untuk berbisnis. Tetapi dia terkadang lupa bagaimana cara mengontrol bisnis itu menjadi bisnis yang baik. Nah, anak muda itu dia mesti memastikan, apa yang mesti dipastikan? Sumber modalnya dan transaksinya mesti dengan cara yang halal. Modalnya mesti halal. Lalu bagaimana cara orang berbisnis? Dia menjalankan bisnis itu dengan uang yang tidak baik. Ya hasilnya tidak baik. Maka harus perhatikan sumber modalnya. Yang kedua, transaksinya mesti dijalankan dengan cara yang baik pula. Jangan sampai memulai bisnisnya baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Setelah itu bangun bisnis dengan prinsip jujur. Itu solusi itu. Bangun prinsip itu dengan kejujuran, transparansi, tidak menipu, dan tidak zalim kepada konsumen. Itu yang penting. Ini harga modal dia beli, modalnya 2.000. Lalu dia jual 7.000. Itu zalim enggak? Zalim. Zalim. Kalau dia ambil keuntungan modal 2.000, dia jual 4.000, masih logis enggak? Masih logis. Nah, disinilah bagaimana anak muda itu, berarti anak muda tidak cukup punya semangat. Tetapi dia butuh sesuatu yang menjadi kontrolnya. Apa yang menjadi kontrol bagi seorang pebisnis muda? Akhlaknya, imannya, dan bagaimana dia bisa menjalankan itu dengan syariah. Dengan bagaimana dia bisa menjalankan itu dengan cara yang baik, jujur, transparan, tidak menipu, dan tidak zalim kepada konsumennya. Begitu. Berarti harus dimulai dari hal-hal yang baik ya Pak? Hal yang Karena baik. kalau misalnya kita mulainya dari hal yang buruk, pasti kedepannya juga buruk. Iya. Sama dengan beristri, Aida. Iya Pak. Iya kan? Sama dengan beristri ya. Iya Pak. Kenapa sama tuh Pak? Iya. Kenapa sama? Beristri itu harus dimulai dengan cara yang baik. Supaya hasilnya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu. Iya Pak. Kalau dimulai dengan cara yang tidak baik, nanti ujung-ujungnya berantem. Cerai hasilnya kan. Tapi begitu pun dengan bisnis. Dimulai dengan cara yang baik, modal yang halal, cara yang sesuai syariah,
maka dia menjalankan bisnis itu pun baik, tidak ada beban, ya. Dan transaksi yang baik, cara yang baik juga meringankan bagi konsumen. Aida, menarik, orang Cina itu dia bukan orang Islam ya, bukan. Tetapi kalau saya melihat mereka itu memakai sistem yang memang membangun, menolong konsumen. Mereka menjual harga semurah-murahnya. Ya nak? Iya, Pak. Kita tengok hari ini barang Cina itu murah sekali. Dan sangat mudah didapatkan. Dan ini menarik bagaimana kita bisa, kalau kita enggak, bagaimana caranya supaya untungnya besar, Modalnya kecil. modal kecil. Kalau mereka tidak, biarlah untung sedikit, tapi barang itu Berputar terus. berputar terus. Itu yang harus dimiliki oleh pebisnis kita hari ini. Nah, kalau bicara soal keuntungan nih, Pak. Iya, Berarti kita nggak boleh ngambil untung banyak-banyak. iya. Konsep keuntungan itu timbangannya yang berkah seperti apa sih, Pak? Oke. Apakah kita boleh mengambil untung banyak? Sebenarnya mengambil untung banyak itu, Aida, dia tidak masalah selagi dia tidak melakukan gharar, tidak melakukan manipulasi, dan tidak melakukan kezaliman. Itu intinya. Pada dasarnya keuntungan itu boleh dan harus malah kan. Kita berjualan, kita taruh barang, ada orang jualan, yang penting habis dah, untung rugi nantilah, ada begitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tetapi kita berjualan itu untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Aida, yang harus digarisbawahi, tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah, dengan cara berbohong, dengan cara memanipulasi. Itu yang tak boleh. Tapi kalau dengan cara yang baik, contoh, Bu, ini saya jual sekian. Modal, kalau ditanya, modalnya berapa? Modal saya sekian, saya jual sekian. Nabi begitu loh jualannya. Makanya berkah, makanya berjalan kan. Kalau orang kita enggak, modal nak cukup do kata dia. Begitulah kata orang Ocu kan. Modal nak cukup, modal nak dapet do. Ngerti Aida orang bahasa Ocu? Ngerti, Pak, tapi nggak bisa ngomong. Oh, iya. Aku gitu kan. Iya, Pak. Modal nak cukup do, nak dapet do kata dia. Padahal modal sudah dapat. Tapi bagaimana dia dapat keuntungan? Dia pakailah dengan kebohongan-kebohongan. Gitu Aida. Nah, Pak, tadi kan Bapak ada nyinggung nih, Pak, soal ini misalnya minuman 2.000, Iya. tapi dijual 7.000, Bapak bilang zolim. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah, berarti kan ada transaksi yang tidak betul di situ. Nah, sekarang keuntungan itu bagaimana dia takar pula. Artinya hari ini dia punya modal di 2.000. Lalu kalau dia jual kepada orang konsumen dengan harga yang melebihi batas, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi tetap dia harus ada untungnya, ada hasilnya dari apa yang dia jual. Begitu. Sekarang kan lagi marak tuh pinjol sama pay later. Iya. Nah, kalau dari pandangan ekonomi syariah itu gimana, Pak? Dan apa alternatifnya kalau misalnya mahasiswa atau anak muda sekarang tuh butuh modal untuk menjalankan bisnisnya? Oke. Fenomena pinjol itu kan pinjaman online ya. Ini muncul kenapa? Pertama, kalau saya melihat gaya hidup yang instan, gaya hidup yang mewah, udah jelas dia tidak mampu, tapi berusaha untuk memampukan. Dia cuma mampu beli skincare cuma 200.000, tapi dia paksakan Yang sejuta. sejuta. Lalu gimana caranya? Pinjol. Tinggal foto, selfie pakai KTP. Nah, ini menjadi masalah ya. Kebutuhan yang kadang tidak diimbangi dengan literasi keuangan. Maka ekonomi syariah itu dia mengajarkan literasi keuangan. Bagaimana memanage apa ya? Memanage ya. Mengatur ya. Kita pakai bahasa mengatur lah ya. Mengatur keuangan gitu kan. Nah, dari sisi syariah kita harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak praktik yang mengandung bunga tinggi dan memberatkan. Yang paling bahaya sebenarnya bukan cuma utangnya, tapi kebiasaan hidup konsumtifnya. Nah, maka solusinya bagaimana? Mahasiswa itu bisa memulai dari investor dengan akad yang jelas. Contoh, nih Aida mau buka bisnis.
Aida kurang duit. Lalu Aida telepon bapak. Pak, ada uang nggak? Kita buka bisnis. Bapak sebagai investornya. Aida yang menjalankan. Begitu. Tapi dengan akad yang baik. Akad yang akad yang jelas. Seperti apa perjanjian-perjanjian kerjanya. Banyak kok Aida orang yang berbisnis hari ini yang dia bukan hanya dari dia sendiri, tapi tetap mengandalkan orang lain. Kalau Aida mau begitu, ya kita harus jadi CEO. Harus terlahir kaya. Baru bisa membuka usaha sendiri dengan uang sendiri. Ya kalau kita mahasiswa, ya kita pakai cara yang lain, tetapi cara itu tidak menyalahi aturan. Nah, Islam mengajarkan bahwa modal usaha itu tidak selalu harus dengan berhutang. Ini menarik. Coba tengok Nabi. Nabi menjualkan barang Khadijah, kan? Nggak ada modalnya. Artinya hanya menjualkan itu. Tapi bisa sukses, bisa berhasil. Nah, kita pun bisa begitu. Bagaimana cara itu bisa kita contoh dan praktekkan. Gitu, Aida. Kalau bisa pinjol sama pay later jauh-jauh deh ya Pak. Jangan dideketin gitu. Kalau saya boleh saran, jauhin. Nanti orang ngomong lagi, oh enak kali bapak tuh karena duitnya banyak. Makanya nggak pinjol. Nggak begitu konsepnya. Konsep pinjol itu sadis loh Aida. Kenapa sadis? Aida minjam 1 juta. Aida harus balikkan berapa? Tergantung bunganya Pak. Dengan bunganya kan. Kalau kita minjam di satu tempat, itu bisa kita balikkan nanti sekitar 3 juta atau bahkan lebih daripada itu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa? Bapak dulu berjualan bisnis, nggak ada pakai pinjam-pinjam. Ada modal, beli, lalu dijual, diputar terus. Dan itu yang baik sebenarnya. Maka pesan Bapak kepada ya mahasiswa yang ingin berbisnis, memulai bisnisnya, jangan pinjol. Jangan apa lagi? Pay later. Jangan pay later. Kenapa? Karena itu akan membunuh. Itu aja ya. Oke Pak. Cocok tuh kan? Cocok Pak, Ah, ya, masuk. oke. Oke. Pak, dalam dunia kerja industri keuangan, Iya. yang lebih dicari perusahaan itu apa sih Pak? Nilai akademik akuntansi yang tinggi atau pemahaman etika bisnis islaminya yang kuat? Oke. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau saya punya perusahaan, kalau boleh memilih, tentu pilihannya kedua-duanya kalau bisa. Ya kan? Iya Pak. Kalau saya punya perusahaan, tentu kita pengen yang terbaik kan. Nah sekarang di lapangan banyak perusahaan mengatakan skill bisa dilatih, sedangkan integrasi lebih sulit dibentuk. Jadi nilai akademik itu penting sebagai bukti kompetensi. Nah, etika bisnis menjadi pondasi. Nah, ini penting nih. Etika bisnis Islam menjadi pondasi kepercayaan industri syariah. Ini bukan cuma mencari orang pintar menghitung, tetapi bagaimana orang punya tanggung jawab moral. Jadi kalau dipikirkan yang penting itu yang mana Pak? Yang penting kalau saya melihat bagaimana etikanya adalah etika yang baik. Ada satu perusahaan, saya lihat di YouTube, ya, ada seorang yang punya perusahaan itu, dia malah mementingkan kepada etikanya. Setiap waktu sholat berhenti. Waktu sholat tidak ada yang bekerja, semua istirahat dan semua sholat berjamaah. Ini bukan skill yang diutamakannya, tetapi bagaimana etika, bagaimana integrasi seseorang ya, bagaimana, tapi tidak menutupi skill. Skill itu penting dalam pekerjaannya, tetapi ada yang lebih penting daripada skill itu. Apa dia? Akhlaknya, etikanya. Tapi kalau dapat dua-duanya lebih bagus. Dia punya skill yang bagus, dia punya integritas, dia punya akhlak, dia punya adab yang baik, sehingga dia menjalankan skill itu dengan akhlaknya. Nah, kalau seseorang menjalankan skill dengan akhlaknya, dia nggak mau menipu. Seorang mekanik bengkel Aida, yang diperbaiki itu sedikit,
Tapi kalau dia punya iman, punya akhlak, punya adab, dia akan ngomong seikhlasnya aja Pak. Karena sedikit cuma. Tapi kalau orang yang tidak mengutamakan itu, dia mengatakan, ini sekian ratus nih Pak. Kenapa? Karena yang dipikirannya adalah keuntungan. Begitu. Maka mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Mana yang lebih dipilih? Dua-duanya dipilih. Tapi kalau harus memilih satu, maka ambillah yang punya integritas, yang punya etika dalam bisnis, karena itulah menjadi pondasi. Kalau skill itu memang bisa dilatih. Dengan berjalannya waktu, insya Allah skill itu akan dapat. Tapi kalau akhlak, adab, etika, itu memang dari hati. Kalau dari hatinya bagus, insya Allah akan baik ke depan. Tapi kalau sudah dasarnya nggak bagus, sebagus apapun skillnya, nah kita takutnya begitu. Kita takutnya rusak untuk menjalankan bisnisnya. Begitu. Berarti pondasinya yang harus dikuatkan dulu ya Pak? Ya benar. Pondasi imannya, pondasi akhlaknya, etika bisnisnya. Maka intinya satu, belajar ekonomi bisnis di ekonomi syariah. Universitas Pahlawan. Fakultas Agama Islam, Universitas Pahlawan. Nah, begitu. Ya, oke. Nah, kalau gagal dalam bisnis itu kan biasa tuh Pak. Biasa. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi syariah, melihat kegagalan atau kerugian itu gimana Pak? Oke. Terus gimana caranya biar mental tuh nggak gampang jatuh? Oke. Dalam ekonomi syariah, bisnis bukan hanya soal hasil ya. Tapi juga proses dan ikhtiar. Jadi, ketika kita gagal, itu bukan berarti hidup selesai. Ada yang mengatakan, aku malas lagi berbisnis. Coba ini gagal, coba ini gagal. Yang buat lampu siapa? Thomas Alva Edison. Edison bacanya Edison Pak. Iya. Berapa kali dia mencoba itu? Banyak kali Pak. Banyak sekali. Berapa kali kata gagal? Sudah pasti banyak Pak. Banyak. Berapa kali kata berhasil? Sekali. Coba tengok. Ini menarik. Kata gagal itu tidak selesai. Tetapi kata gagal itu adalah menjadi proses untuk belajar. Menjadi proses untuk evaluasi. Bahkan kalau ekonomi syariah menganggap ini adalah cara Allah menjaga kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kita tidak ada usaha lagi. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan. Tetap optimis, tetap berusaha, tidak sombong, ketika untung tidak putus asa. Dan ketika dia rugi, dia tetap menyampaikan. Ya, dia rugi, dia ikhtiar. Kemudian ketika dia beruntung, bagaimana Pak? Kalau dia beruntung, ekonomi syariah mengajarkan ada namanya infak sedekah. Untuk keberkahannya Aida. Nah, ketika rezeki itu didapatkan oleh kita, maka ekonomi syariah mengajarkan ada infak, ada sedekah, ada berbagi. Itu yang kita bahas di awal tadi tentang kurban tadi kan? Ya, Pak. Bagaimana seseorang itu bisa berbagi kepada orang lain. Maka kegagalan itu artinya bukan selesai. Tetapi kegagalan itu adalah proses belajar, proses evaluasi. Mungkin ada yang salah. Aida hari ini bisnis kue, tapi tidak jalan. Maka gagal itu. Iya, Pak. Kita jadikan evaluasi. Mungkin kuenya kurang gurih, atau kurang manis, atau ada yang kurang. Maka kita buat jadi sebagai evaluasi, perbaikan. Maka Islam itu mengajarkan bahwa ikhtiar, usaha, mesti dibarengi dengan doa. Orang yang bekerja tanpa berdoa, itu sombong. Tetapi orang yang berdoa tanpa usaha, itu bohong. Paham nggak ini? Bisa dipahami? Bisa Pak. Orang yang bekerja tanpa berdoa itu sombong. Yang kedua, orang yang berdoa tanpa usaha, dia doa terus, tapi tidak bekerja. Itu sama dengan bohong. Maka ikhtiar dan doa tak boleh dipisahkan. Ketika gagal, jangan putus asa. Ketika beruntung, jangan lupakan
Allah. Untuk apa? Berbagi, bersedekah, berbagi sebagian daripada harta Harta. kita. Begitu Aida. Ya, makanya ada yang bilang pengalaman itu ilmu yang paling mahal ya Pak. Itu dia, Ya. itu menarik tuh. Pengalaman adalah Ilmu yang paling mahal. ilmu yang paling mahal. Iya, kita semua belajar dari pengalaman kok. Sampai Bapak juga belajar daripada pengalaman kan. Semua kita begitu. Nah Pak, ngomong-ngomong soal peluang bisnis syariah, Iya. kira-kira apa sih Pak yang membuat prodi S1 kewirausahaan itu relevan untuk masa depan anak-anak muda sekarang? Oke. Pertama, hari ini dunia sedang bergerak menuju ekonomi halal, ya kan? Ya. Semua begitu. Industri berbasis etika. Itu yang mau dibahaskan. Maka S1 kewirausahaan itu sangat relevan sekali. Kenapa? Karena dia dipersiapkan bukan cuma paham teori, tetapi dia juga disiapkan untuk menghadapi dunia bisnis modern. Kemudian industri halal, keuangan digital, hingga peluang entrepreneurship. Kan gitu kan. Ya, kemudian tapi syariahnya tetap. Jadi ilmunya bukan hanya relevan untuk hari ini saja, tetapi juga punya prospek besar di masa yang akan datang. Maka memang di sini menjadi keuntungan, kebahagiaan bagi kita hari ini yang berada di di kewirausahaan, dan harus ada dalam hati kita masing-masing ya. Iya Pak. Nah Pak, apakah di ekonomi syariah itu cuman belajar teori hafalan fikih aja, atau diajarkan riset pasarnya, Iya. praktik bisnis digitalnya? Ya, banyak orang menganggap atau bahkan sebagian anti kalau ada syariahnya. Nanti berarti kalau ke situ nanti kita susahlah belajarnya ekonominya, atau nanti tamatnya macam mana, kan begitu ya. Nah, tentu tidak hanya fikih yang dibahas. Memang dalam ekonomi syariah itu yang mau dibahas banyak itu adalah tentang akadnya. Tetapi tidak serta-merta di situ. Nah, mahasiswa sekarang harus siap menghadapi dunia nyata, Aida. Karena itu pelajaran ekonomi syariah juga menyentuh praktik bisnis digital, manajemen keuangan modern, pemasaran, kewirausahaan. Dia membahas itu semua. Sehingga, dan ada satu lagi, analisis pasar. Dia bahas itu. Nah, mahasiswa diajak memahami dua hal, ya, sekaligus. Nilai syariah yang kuat, kemudian praktek yang baik. Kenapa? Karena tantangan ekonomi hari ini tidak hanya cukup diselesaikan hanya dengan teori, tetapi juga dengan inovasi. Berinovasi dengan baik terus. Dan mahasiswa yang baik itu, mahasiswa yang cerdas itu adalah mahasiswa yang berinovasi terus, sehingga berkembang. Berarti cakupan ekonomi syariah ini sebenarnya besar ya Pak? Sangat besar sekali, Aida. Tapi orang nggak memahami itu. Orang memahami, apakah kita belajar di kewirausahaan atau di ekonomi syariah harus menjadi pembisnis? Tidak juga. Sama dengan orang di pesantren, Aida. Apakah orang di pesantren itu harus jadi ustadz semua? Enggak. Kan tidak. Tidak Pak. Banyak anak pesantren jadi IT. Banyak anak pesantren yang menjadi tentara, polisi, segala macam. Banyak. Bahkan yang menjadi ustadz itu hanya bagian kecil daripada itu. Nah, sekarang apakah kita belajar kewirausahaan, ekonomi syariah? Ngapain saya belajar ekonomi syariah? Nanti saya nggak jadi pembisnis. Bukan hanya itu. Setidaknya kita tahu bagaimana bisnis yang sesuai syariah itu bagaimana. Ke situ dia pemahamannya, Aida. Dan itu yang harus kita sosialisasikan. Ada yang mengatakan, saya ndak ada jiwa bisnisnya. Saya nggak ada jiwa usahanya. Ngapain saya kuliah di kewirausahaan? Ngapain saya kuliah di ekonomi syariah? Nggak di situ basic saya. Kan begitu? Iya, Pak. Atau nggak di situ style saya. Passion saya. Passion, itu dia kan? Iya. Tidak di situ passion saya. Kita belajar itu untuk tahu. Kalaupun nanti kita tidak menjadi pelaksana, setidaknya kita tahu. Menjadi konsumen kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dibenarkan, mana yang
Tidak. Begitu Aida. Karena ilmu tuh pasti bakal kepake terus ya Pak? Pasti ilmu itu akan tetap terpakai sesuai dengan situasi yang kita jalani. Kita nggak tahu Aida, ke depan kita seperti apa, jadi apa, kita nggak tahu kan. Nah sekarang punya dulu ilmunya, dalam prakteknya pasti akan terasa. Apalagi ilmu kewirausahaan, apalagi ekonomi syariah. Kita nggak bisa lari Aida. Kita nggak bisa lari dari ekonomi syariah, kita nggak bisa lari dari kewirausahaan. Sekarang malah kewirausahaan itu menarik. Bahkan ada satu nama jalan apa tuh jual-jual makanan semua tuh, kuliner. Itu kan kewirausahaan. Ekonomi syariah di situ berjalan. Ya, begitu. Nah kalau untuk peluang karirnya nih Pak, peluang karir ekonomi syariah itu di luar sana udah seperti apa sih Pak? Apakah cuman bisa kerja di bank syariah aja atau Iya. jangkauannya lebih luas? Ini yang menarik. Nih saya sampaikan semua penonton yang hadir nih. Ya, semua penonton yang ada di sini di studio mewah nih ya, Aida ya. Ya Pak, Di studionya mewah ya. sangat mewah Pak. Ya, ini saya sampaikan kepada semua. Banyak orang memutuskan tidak mau ke ekonomi syariah karena berpemahaman nanti kan harus ke bank syariah aja. Berarti nggak ada tempat lain. Ini pemahaman yang salah. Jadi sekarang peluang lulusan ekonomi syariah itu sangat luas sekali. Kenapa sangat luas? Bukan hanya di bank syariah Aida, tetapi mereka bekerja di lembaga zakat dan wakaf. Itu bisa. Kemudian asuransi syariah. Sekarang kan lembaga zakat wakaf itu sudah merajalela kan? Iya Pak. Apalagi asuransi syariah. Sekarang orang dari asuransi konvensional sudah beralih kepada asuransi syariah. Berarti kan peluangnya tambah besar nih. Kemudian yang ketiga, koperasi syariah, apalagi Kopdes sekarang. Kopdes setiap desa. Apakah itu bisa disyariahkan? Bisa saja. Ya. Berarti kan ini membuka peluang besar. Program Bapak Prabowo itu sebenarnya bagus untuk membuat Kopdes di setiap desa. Dan itu kan peluang bagi mereka yang lulusan ekonomi syariah atau kewirausahaan. Memang prakteknya di sana. Kemudian industri halal, kemudian auditor halal kan bisa juga. Iya Pak. Auditor halal bekerja di halal menjadi auditornya dia, atau bahkan menarik nih, konsultan bisnis syariah. Iya Pak. Bisa kan? Bisa Pak. Bisa saja. Kami mau buka bisnis syariah. Gimana caranya? Oh, datang tuh sama Aida. Aida sekarang sudah punya, sudah buka, sudah buka klinik konsultan bisnis syariah. Menarik nggak itu? Iya Pak. Tantangan kan? Jadi klinik itu bukan hanya klinik kesehatan. Dulu kita tahu klinik hanya klinik kesehatan. Sekarang klinik handphone udah ada. Iya Pak. Nah sekarang besok buat klinik konsultan bisnis syariah. Bisa aja. Nah kemudian hingga menjadi entrepreneur atau content creator. Nih macam ini nih dibuat video, ya kan? Isi videonya adalah edukasi. Edukasi apa? Edukasi tentang ekonomi syariah atau kewirausahaan. Bagaimana sih berbisnis yang baik itu? Bagaimana sih? Nanti buat dulunya berbisnis ala Nabi SAW. Content creator. Ya, bahkan perusahaan umum pun sekarang sudah mulai mencari SDM yang memahami etika bisnis dan keuangan syariah. Jadi prospeknya bukan semakin kecil Aida, tetapi justru semakin berkembang seiring tumbuhnya industri halal. Contoh Aida, dulu waktu kami itu bank syariah itu hanya berapa bank gitu. Dulu masih banyak bank-bank konvensional. Sekarang ada BSI. BSI itu kan gabungan dari tiga bank kan. Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Berkembang. Begitu Aida. Oke, berarti prospek kerjanya bukan cuma jualan ataupun di bank aja ya Pak? Tidak. Banyak yang bisa dilakukan. Bagaimana seorang lulusan itu, seseorang alumni itu dia bisa
berfikir untuk mengembangkan keilmuannya. Pasti Bapak udah banyak nih achievement-nya, pencapaiannya. Iya, Kalau boleh pencapaian. tahu apa aja tuh, Pak? Pencapaian sejak kapan ini? Baru-baru ini mungkin? Oh, baru-baru ini. Kalau pencapaian apa enggak ria nanti ya? Gak apa-apa, Pak. Boleh diceritain Pak. ya. Boleh, Pak. Nanti takutnya orang ria, ini bapak ini ria nih gitu. Kan Bukan? saya tanya, Pak. Oh iya. Oh gitu ya. Penonton gimana? Aman aja, Pak. Aman aja ya? Aman aja, Pak. Oke. Kalau yang terbaru sih, saya merasa bangga ya. Karena sebagai dosen Universitas Pahlawan, Fakultas Agama Islam, dapat anugerah penghargaan dari Kanwil Provinsi ya, karena pembinaan di lapas Bangkinang. Jadi kita di sana melakukan edukasi, pembinaan agama, pembinaan ilmu, lalu dapat penghargaan dari dari Kanwil, kantor wilayah provinsi, yang hari ini merasa bahagia mendapatkan sertifikat penghargaan itu. Aida, bahagianya luar biasa. Itu mungkin yang terbaru kemarin. Dan alhamdulillah nih satu lagi Aida, yang terbaru ya. Ya, Pak. Kalau yang lama-lama kayaknya banyak ya. Hah? Dan tidak bisa disampaikan satu persatu. Itu butuh 2 segmen lagi itu untuk menjelaskannya kan. Boleh besok kita bahas. Jadi kalau yang terbaru alhamdulillah itu. Yang kedua, ini Aida alhamdulillah kita dapat panggilan lagi untuk menjadi salah satu hakim penilai di di ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah itu kebahagiaannya kan, menjadi hakim penilai, dan insya Allah ini kebanggaan bagi kita semua. Ya, Pak. Kebanggaan bagi terkhusus ya Fakultas Agama Islam dan Ekonomi Syariah, karena dosennya ya dipakai dan bermanfaat di masyarakat. Inilah yang disebut dengan birril, pengabdian masyarakat. Artinya terasa kepada masyarakat, pengabdian kepada lapas Bangkinang tadi, kemudian menjadi hakim di ajang MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau, insya Allah. Dan ini menjadi kebahagiaan bagi saya, dan mudah-mudahan penghargaan-penghargaan yang lain cepat merapat. Amin. Gitu ya, cepat merapat, dan insya Allah mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Amin. Itu baru 2 pencapaian ya, Pak? Belum lagi pencapaian yang lalu. Begitu Aida, saya bilang tadi kan, kalau mau disampaikan semua pencapaiannya, 2 segmen ini. Boleh, Pak? Bisa kita diskusikan? Boleh. Ya. Iya, Pak. Nah, apa nih Pak pesan Bapak buat anak muda atau mahasiswa di luar sana yang pengen buka bisnis tapi takut riba atau merasa modalnya nggak cukup? Oke. Baik, ini pesan ya untuk seluruh mahasiswa, anak-anak muda. Kalau saya ngomong anak muda kayak udah tua aja saya ya. Masih ya? Oh ya, untuk kita lah ya. Untuk pesan untuk kita yang masih muda, yang begitu. Yang akan dan ingin terjun ke dunia bisnis. Pertama sekali, jangan takut memulai hanya karena modal kecil. Ya, jangan takut memulai. Bapak dulu begitu. Bahkan Bapak punya modal hanya 1 jerigen madu. Itu cuma modal. Jual madunya dapat untung 20.000. Itulah terdiputarkan. Maka pertama, jangan takut memulai hanya karena modal kecil. Kemudian selanjutnya, banyak usaha besar lahir dari langkah sederhana. Orang kan melihat perusahaan besar hari ini. Orang melihat hari ini saja. Dia tidak tahu bagaimana perjuangan dulu kan. Semua dibangun dari yang kecil. Yang paling penting itu Aida adalah keberanian memulai. Itu yang penting. Yang kedua, menjaga kejujuran. Itu yang penting. Kemudian memastikan usaha kita halal. 3 itu saja. Bagi pemuda-pemudi kita hari ini yang ingin terjun ke dunia bisnis, 3 itu menjadi faktor penting sekali. Apa itu? Pertama adalah keberanian memulai. Jangan takut. Yang kedua, kejujuran. Tetap ada kejujuran. Yang ketiga adalah memastikan usaha
yang kita lakukan itu adalah usaha yang halal. Dalam Islam tuh Aida, keberkahan lebih penting daripada sekedar cepat dan besar. Maka mulailah dari apa yang kita punya hari ini, skill, relasi, kreativitas, kemauan belajar, ya. Karena sering sekali kegagalan terbesar itu adalah kegagalan terbesar anak muda bukan kekurangan modal, tetapi terlalu lama menunggu sempurna. Orang hari ini pengen instan kan. Iya, Pak. Mie instan saja, nggak instan. Harus direbus dulu. Harus. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Orang bilang, mie instan aja lah, biar cepat. Perlu masak. Mm-mm. Mie goreng kan direbus dulu. Iya. Nggak bisa digoreng langsung. Iya, Pak. Iya kan? Iya nggak? Tapi kenapa namanya mie goreng, Pak? Ya itu yang harus dibahas setelah ini. Ya, nah, ini menarik kan? Iya, Pak. Jadi nggak ada yang instan, Aida. Semua proses. Makanya sama kayak dulu Bapak Aida. Rasanya Bapak ini nggak mungkin kuliah sampai doktor. Rasa-rasanya begitu. Kenapa? Karena ekonomi orang tua yang nggak mampu kan. Tapi karena keinginan yang kuat, memulainya kita berani. Maka Allah beri jalan. Maka Islam, ekonomi syariah, itu mengedepankan keberkahan. Apa itu berkah? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka melihat usaha itu berkah, ada kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan daripada itu. Begitu Aida. Berarti yang penting ada niat untuk berkembang. Itu Harus mulai dulu. memulai dulu, jangan takut gagal. Ya, dan amanah juga ya, Pak. Amanah, jujur. Nah, di euforia momen Idul Adha ini, Pak, Hmm. apa sih Pak refleksi yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa biar semangat berkurban itu bisa kita implementasikan di dunia bisnis ataupun dunia kuliah? Oke. Menarik ya. Iya, Pak. Pertama sekali, Idul Adha itu mengajarkan kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu. Kenapa pengorbanan? Mahasiswa harus belajar berkorban. Walaupun mungkin bagi perempuan agak sulit ya. Perempuan itu kan sulit berkorban. Jangan berkorban. Meminta maaf sulit. Apalagi berkorban kan. What? Iya nak? Iya, Pak. Ini kayaknya agak berat pembahasan ya. Perempuan itu kan begitu. Jangankan berkorban, minta maaf saja Susah. susah. Makanya hewan kurban itu kerbaunya yang jantan, nggak yang betina. Kenapa? Karena yang betina itu susah berkorban. Ya nak? Iya, Pak. Setuju ya? Lumayan. Nah sekarang, bagaimana caranya di euforia momen Idul Adha ini? Pertama sekali mahasiswa harus belajar. Dari apa? Berkorban. Apa yang dikorbankan? Berkorban rasa malas. Mahasiswa itu kan terkenal dengan apa namanya itu? Berbaring di kasur apa? Apa namanya? Rebahan. Rebahan. Bahkan ada lulusan rebahan tuh. Iya, Pak. Itu harus dikorbankan. Kemudian gengsi, ini penting nih, Aida. Orang sekarang nggak mau dia jual pinggir jalan, gengsi nanti nampak si Anu, nampak si Ana, nampak si Ani gitu kan? Iya, Pak. Nggak mau. Bapak dulu begitu, gengsi nggak ada. Bapak ke kampus itu bawa buku, tentu bawa buku, bawa pena, bawa madu. Nggak gengsi. Ternyata gengsi itulah yang menghancurkan kita. Maka ini pasti diingat. Mahasiswa mengorbankan rasa malas, gengsi, kebiasaan menunda-nunda demi masa depan yang lebih baik. Nantilah, besoklah. Akhirnya Gak jadi-jadi. nggak jadi-jadi. Sama dengan buat makalah. Seminggu ke depan baru tampil kan. Iya. Besoklah. Akhirnya Habis satu. SKS. Sistem kebut semalam. Itu dia. Apa masalah itu? Karena sering menunda. Menunda. Itu. Ya, kalau anak muda zaman sekarang itu Pak penyakitnya. Iya. Malas, Gen Z, menunda-nunda. kan? Iya, Pak. Gen Z atau Gen Z? Gen Z Ya, Gen Z ya. Iya, Pak. Jadi makna kurban itu bukan hanya menyembelih, Aida, tetapi melatih keikhlasan. Kalau kita bahas kurbannya lebih detail lagi, ini lebih menarik lagi. Bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim, bagaimana keikhlasan Nabi Ismail, bagaimana keikhlasan Hajar, ya, dan kepedulian sosial, berbagi kepada sesama, dan
kesiapan berjuang untuk tujuan yang lebih besar. Tuh. Terakhir nih Pak, Iya. apa kira-kira makna kesuksesan dan keberkahan yang hakiki menurut Bapak pribadi? Oke. Kalau saya pakai bahasa pribadi rasanya kurang pantas ya. Siapa saya gitu ya. Tapi seperti di awal saya sampaikan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-barakatu huwa ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi kesuksesan itu bukan hanya tentang besarnya omset, tetapi orang sekarang kan melihat usaha itu berhasil sukses, banyaknya omset, ramainya usaha, ya kan? Iya Pak. Bukan itu saja. Kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika bisnis membuat hidup kita lebih tenang. Itu satu. Kemudian lebih bermanfaat kepada orang lain. Kalau Aida buka bisnis, kalau Aida pusing, ngapain? Bisnis itu buat tenang. Lalu memberikan manfaat kepada orang lain, ya kan? Kita buka lowongan, bermanfaat orang lain. Kemudian yang paling penting adalah mendekatkan kita kepada Allah. Itulah makna keberkahan. Bagaimana seorang pebisnis itu, Aida, ketika azan dia tutup bisnisnya? Ada nggak yang berani begitu? Jarang Pak. Jarang sekali. Kalau kita ke Mekah tuh, Aida, itu tidak ada yang seperti kita hari ini. Orang azan di Masjidil Haram aja, al-azan semua tutup, nggak ada yang takut rugi. Kenapa? Karena memang ada Allah di situ. Kalau sekarang kan kita tidak. Aida contohnya, kalau jadi pembisnis, orang sedang antri 10 orang mau belanja, orang azan, mana yang Aida dulukan? Tutup, pergi sholat, atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Kenapa? Karena pikiran kita omset. Bagaimana pendapatan yang banyak. Itu pikiran kita. Padahal tidak. Bagaimana keberkahan yang hakiki itu adalah, pertama, buat kita tenang. Yang kedua, bermanfaat untuk orang. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pebisnis yang cerdas itu adalah pebisnis yang tidak melupakan Allah dalam bisnis. Catat tuh. Tepat, nanti ambil pena dulu Ya, ya Pak. itu buat status. Pebisnis yang cerdas itu adalah pebisnis yang tidak melupakan Allah dalam bisnisnya. Oke Pak, nanti buat status Pak. Ya, siap. Oke. Luar biasa banget ya Pak. Siap. Pembicaraan kita hari ini. Daging semua nih Pak isinya. Kayak orangnya ya. Kayak orangnya berdaging ya. Ini kayaknya ngomong daging semua ini agak ngeri-ngeri juga ini. Oh, siap. Oke. Daging kurban. Oh iya. Nah, dengar jawaban Bapak tadi itu jadi jawaban buat anak muda ataupun mahasiswa yang pengen buka bisnis nih. Kan pasti banyak ya Pak pertanyaan-pertanyaan. Udah terjawab tadi sama Bapak. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, semoga insight tadi bisa jadi motivasi bisnis yang tidak hanya untung di dunia, tapi juga membawa berkah sampai akhirat. Amin. Jangan lupa support Ngobis terus dengan cara klik tombol like-nya, komen, share, dan juga subscribe ya. Saya Aida, selaku host Ngobis, pamit undur diri. Dan ingat ya teman-teman, pebisnis sejati adalah pebisnis yang tidak melupakan Allah dalam setiap bisnisnya. Kira-kira siapa ya yang bakal kita culik dan kita ajak ngobrol buat di episode selanjutnya? Tulis komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobis, ngobrol bisnis. Layar studio telah rehat sejenak. Ide bisnis terus berjejak. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Sampai jumpa di Ngobis berikutnya. Yeah.